Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Allahumma Muhammad. salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali. Ustadz, kita semua tahu bahwa kematian itu sesuatu yang pasti. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita merasa masih punya banyak waktu sehingga menunda taubat, memperbaiki ibadah dan beramal. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kita membangun kesadaran bahwa kematian bisa datang kapan saja, sehingga kita benar-benar mempersiapkan bekal akhirat tanpa hanya takut sesaat ketika mendengar tentang kematian. Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Banyak orang mengatakan dia mati nanti umur 63 karena dia ikut Nabi. Ah, nyantai aja dulu bro, kita kan masih 27. Mati kan umur 63. Siapa yang cara berpikirnya begitu? Saya dulu begitu mikir, aku nanti mati 63 ikut Nabi. Makanya di laptop saya buat program sampai tahun 2040. Karena di 2040 saya mati. Jadi saya berpikir sendiri, padahal itu salah. Kematian itu bisa kapan aja. Sedang khutbah, mati. Sedang ceramah, mati. Sedang jadi imam sujud terakhir, mati. Itu kesalahan pertama. Bahwa kita mematok kita mati umur 63. Salah. Yang kedua, kita menganggap mati pakai sakit dulu. Padahal orang sakit belum tentu mati. Dokternya mati duluan. Itu kesalahan yang kedua. Kesalahan yang ketiga, bahkan termasuk ustadz. Ustadz ketika cerita mati, dia bilang yang mati itu jamaah. Ingat mati jamaah. Yang dia ingat mati itu jamaah. Dia sendiri nggak ingat mati. Kesalahan saya, maksudnya saya dulu ngomongnya begitu, ingat mati, tapi saya lupa mati. Sampai akhirnya saya setengah mati, baru saya sadar mati. Sejak itulah saya berubah. Sejak itu saya berubah, saya nggak lagi mikir 63, saya nggak lagi mikir jamaah mati, yang saya pikir saya mati. Saya tulis, kalau nanti aku mati, jenazahku letakkan di ruang tamu rumah emak, buatkan nanti pemakamannya secepat-cepatnya, jangan tunggu besok pagi. Kalau aku mati malam, cari tukang kubur yang siap, kuburkan, karena lama-lama nggak ada baiknya. Kalau aku baik, cepat aku bertemu dengan kebaikanku. Kalau aku nggak baik, kalian lepas dari kejahatanku. Nanti yang masuk ke liang lahat 3 orang, yang megang kepalaku si Anu, yang megang kakiku si Anu, yang megang pinggangku si Anu. Saya tulis semua. Nanti yang memandikanku si Anu, udah saya tulis. Tapi nggak saya kasih tahu sekarang. Kalau saya kasih tahu sekarang, nanti tiba-tiba dia pula duluan mati. Ada semua. Kain kapannya di atas lemari paling atas sebelah kiri, 3 helai kain ihram yang saya bawa haji kemarin, udah saya siapkan semua. Jadi cerita mati. Kalau aku mati di Pekanbaru, kuburkan di mihrab masjid depan, jangan dicor. Udah saya pesan jangan dicor supaya tanahnya paving block bisa dicopot. Ada nanti Bapak Ibu kalau tempatnya. Kalau kebetulan aku mati pas jadwal di Sumatera Utara, kuburkan di depan dekat makam ibuku, ada kosong. Kalau kebetulan mati pas jadwal Jabodetabek, kuburnya di pemakaman keluarga Ustadz Kurtubi, ada sudah. Kalau aku mati pas jadwal di Papua, kuburkan di sana, jenazah nggak usah dibawa pulang. Kenapa? Tiket pesawat mahal. Lagian ngapain juga kita dibawa? Kita sama koper. Masa Al-Mukarram tengok kanan koper. Koper. Di kargo. Ya udah ngapain jauh-jauh, cepat disuntik formalin lagi, takut busuk. Sebagian yang meninggal di tempat jauh ngotot mau minta pulang, pas diperiksa waktu dimandikan ternyata di sini udah dijahit. Kenapa? Karena organ dalam sudah dikeluarin. Entah diambil untuk praktek, entah takut busuk, Allahu a'lam. Pas dipencet
Apa di dalam itu? Kapas. Ngapain? Kuburkan. Dimanapun kita mati doa sampai. Masalah ziarah. Iya ziarah aja kuburan siapapun samanya itu. Ziarah kubur. Saya menyadarkan itu ke istri saya, ke anak saya, ke keluarga saya, dan ke diri saya sendiri. Aku bisa mati. Aku mau pergi jadwal ke kita di mana ini? Saya tahu, cuman mau jamaah ini masih ingat apa enggak? Saya tahu, Ustaz Rahmat Morado kan Depok. Saya kalau mau pergi hari Jumat, Sabtu, Ahad, besok Senin pulang. Di rumah Selasa, Rabu, Kamis. Kalau saya pergi, saya bilang ke istri saya, aku mau pergi berdakwah. Bisa jadi aku pulang hidup, bisa jadi aku mati. Kau mesti siap. Pondok ini mesti terus berjalan. Anak-anak mesti ngapal Quran. Anak-anak mesti sekolah. Anak-anak mesti jangan putus. Lokomotif terus berjalan. Masinis boleh mati, amal soleh tidak boleh berhenti. Begitu kita mengalami hidup ini. Toh dulu ibu kita meninggal, ayah kita meninggal. Datang gilirannya kita meninggal. Habis giliran kita, anak-anak kita. Pasangan hidup adalah mati. Berani hidup, tidak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Ya nggak bisa lah Pak Ustadz, orang belum mati Pak Ustadz. Nanti kalau pas nampak jenazah lewat, ikut. Kenapa kita masih hidup sampai hari ini? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang seangkatan saya ke Mesir 98 yang sudah meninggal, Ustadz Toto Haryanto dari Palembang meninggal. Ustadz Ridho dari Semarang meninggal. Ustadz Jabal Alamsah dari Medan meninggal. Seangkatan, satu pesawat, sama-sama ke Mesir. Kalau saya dengan Bapak Ibu ini kelihatannya, kalau dilihat-lihat ya dari fisik, kelihatannya nampaknya saya lebih dulu. Ah jangan gitulah Pak Ustadz, maksudnya saya lebih dulu mengiring jenazah Bapak Ibu. Jangan terlalu sedih. Nanti kalau saya bilang begitu, ibu sedih, saya sedih, netizen juga sedih. Kan nggak enak juga kalau haters ini tobat, kan nggak enak. Saya lagi nggak semangat lagi kan. Demikian. Jangan lihat 63, jangan lihat sakit. Yang penting aku bisa saja mati kapan. Berwudu, sebelum kesini berwudu. Supaya seandainya kita mati dalam keadaan wudu. Selalu berniat baik. Ya Allah, yang mau ku sampaikan ini ayat-ayatmu, yang mau ku sampaikan ini hadis-hadismu, yang mau ku sampaikan ini kepada hamba-hambamu, bukakan pintu hatinya dan pintu hatiku, buat dia beramal supaya jadi amal jariah, jadikan aku ikhlas karenamu. Aku tidak baik, aku orang jahat, aku riya, aku sum'ah, aku takbur, aku sombong, aku banyak dosa. Lebih baik kita ngaku banyak salah daripada kita mengaku tidak berdosa. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kita istiqomah insyaallah. Amin. Demikian.